istri kamu mau meminta tes DNA. Jalan satu-satunya itu tes DNA. Berapa biayanya? Saya biayain. Akhirnya, Denada dan Reza dipertemukan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo. Pertemuan tersebut berlangsung penuh emosi dan keharuan. Reza menyampaikan harapannya untuk dapat diterima sepenuhnya sebagai anak kandung Denada. Ia pun mengungkapkan keinginan tulusnya untuk memanggil Denada dengan sebutan ibu, sebagai bentuk penerimaan dan ikatan batin yang selama ini ia dambakan. Lalu bagaimana respons Denada atas pengakuan menyentuh tersebut? Hidupnya dia, di hari tuanya dia, aku kepengen jadi anak yang bisa nyeneng-nyenengin dia. Demikianlah juga yang dirasakan oleh si Reza itu ya, mencari tahu tentang ibunya dan mau dekat dengan ibunya dan mau bertanggung jawab terhadap ibunya yang dia cari selama ini, siapa ibu kandungnya. Begitulah rasanya jadi seorang anak yang memperjuangkan seorang ibu. Ya, apabila itu memang benar anaknya si Denada, ya itulah yang dirasakannya, dan banyak fase yang dialaminya yang tidak sesuai ekspektasinya. Akan tetapi dalam hal ini ya kiranya ya hatinya tetap teguh, kuat, dan Mbak Dena agar secepatnya menyelesaikan masalah ini. Sebelum ini semakin melebar ke sana kemari, semakin lama digoreng, ya, semakin lama dibiarkan, akan terus bergulir. Anda sebagai public figure tentunya ini semakin lagi dipertanyakan, ya, bagaimana tanggung jawab Anda sebagai public figure yang selama ini memperjuangkan anak yang sakit, ya, waktu itu memiliki anak seorang wanita, seorang perempuan, dan kemudian sudah sembuh dari penyakitnya sampai ke Singapura dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan menghadapi situasi ini? Ya, sebenarnya jawabannya simpel, berdamai, selesaikan secara kekeluargaan, selesai, dan rezeki karir ke depannya lebih baik. Kalau masalah harta, kekayaan bisa dicari apabila itu memang benar anak kandung. Tapi kalau memang tidak, ya wajar juga pihak daripada Denada mempertahankannya. Ya, tapi tanya hati nurani, Tuhan Maha melihat apa yang kita lakukan di masa lalu kita. Oke? Dari podcast yang gue lihat, Reza ini bercerita sebelum dia tahu itu adalah yang dia duga emak kandungnya, dia itu katanya ada rasa gimana kalau ketemu, kan dia dipaksa nih manggil mbak. Dia kayak ada rasa gimana gitu, ya tetap ya namanya biasa dalam kandungan kita ya. Si Reza ini merasa kayak ada getaran gitu, ada apa gitu. Tapi si Mbak Mbak Ayu ini itu biasa-biasa aja ke Rezanya. Dan cuman gitu-gitu doang. Dan si Reza ini tetap berasa kok kayak ada getaran gitu. Itu makanya ya lu gak ngaku juga sebagai anak lu itu merasa, karena anak lu itu keluar dari perut lu, bukan dari perutnya kucing. Bukan, dari perutnya lu. Dia tuh udah ngerasa, walaupun waktu itu dia tuh dipaksa manggil mbak. Dan lu juga biasa aja ternyata ke dia. Dan setelah dia tahu bahwa itu lu maknya, setelah heboh nih orang, dia cari sana cari sini, itu langsung blast. Gak pernah ketemu, udah kayak tukang sulap. Langsung gak pernah ketemu. Begitu si cowok ini tahu, si anak ini tahu bahwa lu adalah emaknya, menurut dia, menurut keyakinan dia, dan dia langsung blast, gak pernah ketemu lagi. Ini yang dia duga emak. Dan ini bukan mens rea dari Reza, ini adalah niat baik dari Reza. Ya, please, kamu akuin itu anak kamu, ya. Karena video-video juga beredar bahwa waktu itu kamu habis lahiran, itu ada video beredar yang kamu bilang sakit apa sih, gue gak ngerti lah gitu ya. Oke, udah mau selesai cerita ini, please akuin aja, udah mau selesai cerita ini, gak panjang. Udah, nanti kamu akan setinggi langit, nanti jadi kayak Madonna deh pasti. Kan selama ini gak pernah jadi kayak Madonna ya, walaupun udah umpet-umpetin ya, tapi nanti akan jadi kayak Madonna dalam mimpi. Ini kita bicara soal uang ya. Kalau Mama Ratih dan keluarganya mau nuntut uang tentang biaya Reza, mungkin itu terjadi dari dulu. Kita yang udah denger tahu nih ceritanya di Bang Densu, bahkan Mama Ratih nggak ngeluh bayar cicilan mobil Brionya Reza yang dijanjiin dibeliin, tapi ternyata cuma di DP. Yang nyicil siapa? Mama Ratih selama berapa tahun. Kita yang punya anak
Deh, gue tanya, ngurus anak dari bayi merah sampai dia gede apakah gampang? Enggak. Apakah uangnya sedikit? Enggak. Keperluan anak sesusah-susahnya lu, keperluan anak nggak pernah berhenti. Itu wajib ada. Jadi jangan fokus di 7M-nya. Jangan. Ya kalaupun kalau pihak sana mau ngasih itu wajar, weh. Itu anaknya, cucunya, darah dagingnya. Ih, gue mah beneran deh, nggak habis pikir gitu. Masih ada beberapa orang yang minim banget empatinya, minim banget pengetahuannya. Makanya segala sesuatu itu ditonton dulu sampai habis. Jangan lu nonton setengah terus lu menyimpulkan. Kelihatan, paham nggak? Anak kita sendiri aja belum tentu kita bisa didik dengan sopan santun, attitude. Lu lihat cara dia minum yang sebagus itu, ya. Kakaknya Resa, pas Resa nanya ke kakaknya masih bersikukuh kalau Resa itu anak kandungnya Mama Ratih, lahir dari perut Mama Ratih. Berarti kan keluarganya sebegitu ngelindunginnya. Tapi Resa ini semakin hari semakin besar, dia akan mengulik, mencari informasi lebih dalam lagi sampai dia nemuin supir yang bawa dia, karena dia dengar segelintingan dari temen-temennya aja. Pas Mama Ratih ditanya juga, Mama Ratih masih ngotot kalau Resa itu anak kandungnya. Jadi kalau lu mau tolol, lu tolol aja sendiri, lu simpan sendiri ketololan lu, jangan di-share ya. Guys, tadi kalian sudah melihat kan beberapa info terkait Denada, dan ini kita lihat ada beberapa komentar tentunya dari para netizen atau tiktokers gitu ya. Kira-kira infonya ada seperti apa ya? Kelanjutan dari Denada, maaf guys. Mau ini Denada ibu kandung Resa usia 10 hari ditawarkan ke orang lain. Waduh, parah sih ya guys. Apakah karena mungkin Reza ini tidak setampan? Mungkin guys, tidak setampan. Mungkin kalau dia tampan terkenal barulah dia akan diakui gitu ya. Mungkin kedepannya Reza harus fokus ke, ini saran aku sih, kedepannya Reza itu harus fokus ya, mencari uang yang banyak. Sekarang kan sudah ada nama nih, mungkin ya insya Allah banyak lah ya kita para ibu-ibu apalagi gitu ya, membantu Reza supaya viral, supaya diundang kemana-mana, supaya menjadi ini itu. Nanti kedepannya dia akan menjadi lebih ekonominya lebih baik lah, lebih baik. Dan mungkin dengan ada ekonomi lebih baik, dia juga perawatan apa segala macam, jadi tampan, terus jadi model, jadi ini wah terkenal gitu ya, maksudnya main film apa. Dan juga kedepannya si ibunya bakal mengakui gitu ya, bakal muncul sendiri di depannya dia gitu ya, kalau dia sudah sukses guys ya. Mungkin kedepannya itu saran aku sih ya, harusnya Reza lebih sekarang berpikir untuk kesuksesan dia sendiri gitu guys ya setelah ini ya. Kalau saran aku, kalau udah nggak diakui ya sudah gitu. Kalau udah ya dia misalnya gitu ya, kalau emang Denada itu ibunya ya, kalau dia sampai akhir nggak mau diakui ya udahlah gitu ya. Dia harus fokus ke karir supaya karirnya lebih maju guys ya. Dan aku yakin sih kalau udah seseorang ya, kalau udah ditinggalkan terus suatu hari orang itu sudah ada nama, sudah kaya gitu ya, pasti ya banyak yang bakal nimbrung lah gitu ya. Nah ini kita lihat ada beberapa komentarnya guys, maaf baca cot dulu, kita lihat dulu ya infonya seperti apa, kita reaksi lagi seperti biasa guys. Dari bayi umur 10 hari, ternyata Resa ini udah ditawarin ke orang-orang tapi nggak ada yang mau. Sampai akhirnya ada Ibu Ratih ini yang mau merawat, membesarkan, menemani Resa hampir lebih dari 20 tahun. Terus kenapa akhirnya kasus ini bisa meledak dan terbongkar? Itu awalnya gara-gara mobil. Dari semua gugatan sampai ke mediasi, walaupun gagal, mereka ini sebenarnya nggak minta apa-apa, nggak minta harta ataupun kaya. Cuman minta dua hal, yaitu Denada mengakui anaknya, dan yang kedua itu meminta maaf. Tapi sepertinya permintaan sesederhana itu sangat sulit dilakukan bagi ibu kandung dari Resa ini. Jadi seperti itulah guys cerita singkat dari yang gue tonton di podcastnya Denny Sumargo. Menurut kalian gimana tanggapannya? Waduh, udah berapa hari ini bolak-balik transfusi. Bentar, Dena tanya kenapa ya Allah, jawabannya ada di podcast Densu, katanya ini dari siapa nih? Haris Shopian ya. Waduh guys. Ini aku udah gak kuat mah, aku bilang gitu. Kenapa? Kenapa ya Allah? Aku gitu sampai nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa anak aku? Kenapa harus anak aku? Not me too, karena kalau misalnya aku tuh, aku harus jagain anak aku. Tapi why gitu? Bentar, dia kan dulu kan
nggak ada uang buat berobat, tapi buat operasi bisa ya? Oh jadi bingung deh. Mbak Denada mending sibuk sama anak kandung, kesian loh ini. Ini malah begini ya guys. Waduh. Mbak Dena, piye lo iki sampai-sampai ngelupain dan ngelantarin anaknya. Itu anaknya laki-laki loh, bisa bertanggung jawab nanti di akhirat ya. Sampai kok sibuk ngurusin sendiri ya, ngurusin badan, ngerawat badan biar cantik, biar kayak ABG lagi. Sedangkan itu anaknya butuh diakui ya, butuh seorang ibu. Mungkin anak itu butuh seorang ibu, nantinya dia mau berumah tangga, butuh doa dari orang tua ibu ya kan, bukan dilantarkan. Dia juga kan mungkin walaupun dia sudah dewasa bisa bekerja, tapi dia butuh kasih sayang ibu. Gimana sih rasa anak yang dilahirkan jauh dari orang tua, dia merasa loh, ibu gue kemana, ibu gue siapa, butuh kasih sayang seorang ibu. Anak itu butuh kasih sayang seorang ibu, 100% butuh kasih sayang seorang ibu. Jangan ibu butuh dipuji-puji oleh netizen ya. Emang Mbak Neda ini cantik Denada ya, cantik sekarang, pokoknya lebih wow ya, hebat lah gitu, bertalenta, tapi tidak bisa mengurus anak gitu. Akuin lah, walaupun emang beda bapak atau mungkin dulunya gimana ya, seburuk apapun itu anaknya ya. Sedangkan itu kan anaknya mengakui Mbak Dena ini, orang tuanya, ibunya ya, itu anaknya mengakuin loh bahwa Mbak Dena ini orang tuanya, dia tuh pengen diakuin ya kan, pengen punya ibu ya. Gak mungkin lah anak itu juga hidupnya tanpa seorang ibu ya. Nah, ini saya aja yang ngantarin podcast nangis sama kru Bang Densuka. Kalau lihat dan ingat semalam juga langsung berair ini mata. Reza pendiam, tapi di Bang Densu dia bilang nggak marah kalau nggak diakui, cuma mau bilang, ibu ini loh aku anakmu sehat dan nggak minta uang bu, aku bisa cari sendiri, aku nggak minta uang, dia bilang gitu ke kamera. Denada tetap bungkam setelah 2 minggu berlalu semenjak kemunculan Reza yang mengaku sebagai anak kandungnya guys ya. Nah ini lagi. Wah, ini dia mantan Denada di masa lalu guys. Ada siapa aja kira-kira ya? Nah, ini ada Tengku Ryan. Tengku Ryan dan Denada diketahui pernah menjalin hubungan asmara pada era 90-an hingga awal 2000-an guys ya. Ini diduga orang-orang ya, Reza itu anaknya dari Tengku Ryan katanya sih. Pasangan ini dikenal serasi sebagai idola remaja pada masanya. Hubungan tersebut terjadi sebelum Tengku Ryan menikah dengan Vira Yuniar pada tahun 2004 ya. Nah, ada Ari Wibowo guys ya. Ari Wibowo dan Denada pernah berpacaran pada era 90-an. Hubungan mereka terjalin selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya kandas, dan yang kabarnya disebabkan oleh perbedaan agama guys ya. Lah, ini ada Adjie Pangestu guys. Ada yang bilang ya mirip sama si tadi Tengku Ryan. Terus ada yang bilang jangan-jangan Adjie Pangestu lagi. Ada yang bilang kemarin aku lihat komentar dari videonya ini ya, netizen salah satunya tentunya ya. Nah katanya ada yang bilang kayaknya ini di ayahnya, ada yang bilang gitu guys, tapi aku nggak tahu sebab alamnya. Hubungan keduanya sempat ramai disorot media karena dikabarkan akan berlanjut ke jenjang pernikahan, namun akhirnya kandas di tengah jalan sebelum terlaksana guys ya. Ada Insan Tarore ya, ini yang menjalin hubungan asmara yang cukup serius dengan Denada tambungan sekitar tahun 2005, nggak mungkin ayahnya ya, jauh soalnya umur dia tahun 2016 guys, kemungkinan Reza ya. Ini ada Jerry Aurum ya, mantan suami. Mereka bercerai pada tahun 2015 setelah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun sejak menikah ya di Februari 2012 guys ya. Nah guys, menurut pendapat kalian ya, kira-kira ayah kandung Reza ini siapa gitu ya? Masih penasaran aku guys ya. Kira-kira kalau emang benar anaknya Denada, kalau gitu ayah kandungnya siapa? Kenapa Reza tidak
mencari ayah kandungnya juga guys ya, selain ibu kandung gitu ya. Apakah nanti kalau sudah diakui baru dia akan mencari ayah kandungnya siapa gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan see you guys.